Al-Ayman TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana niyyata waz zurriyyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Ikhwan fid din wa akhwat fillah, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Taala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Pada malam hari yang penuh barokah ini, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama, buah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang mana sekarang kita telah sampai pada pembahasan yang ketiga, al-aslus tsalits, ma'rifatun nabiyyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal nabi kita, nabiyina, mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelumnya kita pada usul yang pertama kita membahas tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Taala. Kemudian usul yang kedua mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian pada usul yang ketiga ini pembahasannya adalah tentang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa ustadina wa lil hadirin wal hadirat wal musyahirin wal muslimin ajma'in. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا. نبي بإقراء وأوصى بالمدثر، وبلد مكة، بعثه الله بالنجارة من الشرك ويدعو إلى التوحيد. دليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر أي أظلمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك بالشرك. والرجز فاهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها وعليها.
البراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد ال10 مرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. طيب. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, hadana Allah wa iyyakum. Semoga Allah taala berikan hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya. Pondasi yang ketiga ini, usul yang ketiga ini adalah ma'rifatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bagian ataupun usul yang terkait dengan seorang yang telah Allah Ta'ala utus bagi kita, yang mana orang tersebut mengajarkan kepada kita ibadah kepada Allah Ta'ala, tata cara mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mengajarkan kepada kita cara mensucikan diri, mengajarkan kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surah Jum'ah ayat kedua. Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah Ta'ala yang telah mengutus bagi kaum yang ummi seorang rasul, yang mana rasul ini dari golongan mereka, yang rasul tersebut yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Ta'ala, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, mengajarkan kepada mereka untuk mensucikan diri kepada Allah Ta'ala, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Rasul ini mengajarkan kepada mereka Alkitab, yakni Al-Quranul Karim, dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal sesungguhnya kalian sebelum diutusnya Rasul ini benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Ini adalah sosok yang akan kita bahas. Orang yang Allah Ta'ala utus, yang mengajarkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan kita lihat bagaimana muallif rahimahullah menyusun kitab yang penuh barokah ini. Beliau mengawali pembahasan dalam kitab ini dengan mengenalkan kepada kita terkait ibadah kepada Allah Ta'ala. Beliau mengenalkan macam-macam ibadah, bagaimana agamanya Nabi Ibrahim yang hanif. Kemudian setelah itu beliau membahas tentang ma'rifatullah, membahas tentang mengenal Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala adalah ma'bud. Allah adalah zat yang kita serahkan ibadah tersebut kepadanya. Segala jenis bentuk ibadah, zahiran wa batinan, baik itu yang tampak, yang nyata, ataupun yang batin, yang tidak tampak, berupa amalan hati. Jika dia adalah bentuk ibadah, maka hanya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian setelahnya muallif membahas tentang ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam,
bagaimana tata cara beribadah dalam agama Islam. Ibadah baik itu berupa amalan zahir ataupun amalan batin yang tercakup di dalam Islam, di dalam iman. Dan Islam menggambarkan tentang amalan-amalan zahir, sedangkan iman menunjukkan kepada amalan-amalan batin, yang semua ini merupakan bentuk ibadah yang harus kita serahkan hanya kepada Allah. Kita mengenal agama Islam, bagaimana cara agar ibadah ini dapat kita lakukan dengan keadaan kita merasa melihat Allah Taala, memunculkan musyahadah, beribadah seolah-olah Allah Ta'ala ada di hadapan kita, sehingga kita maksimal dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Ataupun jika tidak sampai pada tingkatan musyahadah, maka pada tingkatan muraqabah, yaitu merasa senantiasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Ini adalah ma'rifah dinul Islam, mengenal agama Islam. Kemudian selanjutnya barulah Syekh rahimahullah masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu pembahasan tentang orang yang diutus oleh Allah Ta'ala, yang mana orang ini dialah yang mengajarkan kepada kita tata cara ibadah tersebut, tata cara mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dan mengingatkan kita terhadap perkara-perkara yang apabila kita kerjakan perkara tersebut, maka akan menjadikan kita jauh dari Allah Ta'ala. Beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sosok ini kita harus mengenalnya. Kalau kita tidak mengenal orang yang diutus oleh Allah Ta'ala ini, lalu bagaimana kita bisa beribadah sesuai dengan apa yang diajarkannya? Dan dikhawatirkan apabila seseorang tidak mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dalam ibadahnya dia akan mengambil contoh dari selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengambil contoh dari selain Nabi Muhammad dikarenakan dia tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang penting dalam agama Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dan di antara tugas seorang dai adalah bagaimana dia dapat mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kepada umat, dapat menyampaikan tentang utusan Allah Ta'ala ini, sehingga menjadikan kaum muslimin mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kaum muslimin mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, yang akan berakibat dengan semangat mereka dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi sebab pada hari ini kaum muslimin tidak semangat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Banyak dari mereka yang enggan, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab utamanya adalah karena mereka tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengetahui hak-hak yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mungkin dia tidak
mengetahui siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Maka jamaah rahmat Allah taala, sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, maka wajib bagi kita untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada kadar wajibnya. Kadar wajib yang dengan pengetahuan ini orang tersebut dapat dikatakan dia telah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama kepada orang-orang yang awam, yang mereka jauh dari majelis ilmu, yang mereka jauh dari para ulama. Maka hendaklah seorang muslim ini mengetahui kadar minimal ini. Kadar minimal pengetahuan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hendaklah seorang mengenal nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kadar minimal yang pertama dari ma'rifatun nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal nama beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah Muhammad. Nama beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau seandainya apabila dia tidak mengenal nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia mengenal utusan Allah ini dengan nama Ahmad. Karena Ahmad ini juga merupakan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Muhammad artinya adalah orang yang sering dipuji. Adapun Ahmad adalah isim tafdil yang artinya orang yang paling terpuji. Ini adalah standar minimal. Hendaklah dia tahu siapa nabinya, siapa si utusan Allah. Oh, utusan Allah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini harus diketahui hatta oleh seorang muslim yang awam sekalipun. Jika dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia harus tahu siapa Muhammad yang tadi dia sebutkan dalam syahadatnya. Muhammad ini adalah utusan Allah. Dia harus tahu, oh, dalam Islam ada nabi namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang tidak mengetahui nama nabi ini, maka tidak ada dalam dirinya kadar minimal mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa seorang muslim tidak mengetahui nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muslim tidak tahu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kadar paling minim. Ya, tidak perlu kita mengetahui nasab beliau sallallahu alaihi wasallam untuk kadar minimal ini. Karena tidak semua orang yang sanggup untuk mengetahui nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kita katakan tidak ada kemuliaan mengetahuinya, bukan. Semakin mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam akan semakin tambah keyakinannya, semakin bertambah imannya, dan akan semakin bertambah cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin dia mengetahui, maka akan semakin bertambah iman yang ada dalam kolbunya. Tapi ada standar minimalnya.
Minimalnya mengetahui Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi utusan Allah. Dia harus tahu siapa nabi yang Allah taala utus, siapa nabinya umat Islam. Apabila dia tidak mengetahuinya atau salah, ditanya siapa nabi umat Islam, dia katakan Abu Bakar. Wah, ini fatal kesalahannya. Siapa nabi umat Islam, dia katakan Ali bin Abi Thalib. Ini tidak memiliki standar minimal. Ini sudah keterlaluan. Seorang muslim tidak mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus didakwahkan, kita sampaikan kepada kaum muslimin, kepada umat. Minimal kita sampaikan kepada mereka nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mudah. Tanya, mungkin ada orang yang ya, dia pulang kampung, kemudian tanya, siapa Nabi umat Islam? Oh, enggak tahu dia. Sampaikan, nama Nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Enggak perlu antum sampaikan yang lebih dalam. Karena ini ingat, ini adalah orang awam. Beda dengan penuntut ilmu. Kalau penuntut ilmu, maka beda lagi kasusnya. Semakin dia harus semakin mendalami, semakin mengenal, maka akan semakin bertambah cintanya. Ya, maka hendaklah dia tadi mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang yang bernama Muhammad atau Ahmad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tadi ini untuk tingkatan orang yang awam. Kalau penuntut ilmu maka harus ditambah. Dia harus tahu ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki beberapa nama. Ya, selain dari Muhammad dan Ahmad. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2354, kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Muslim nomor 4866, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innali asma'an, ana Muhammadun, wa ana Ahmad, wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bil kufra, wa ana al-hasirul ladhi yuhsharun nasu ala qadamai, wa ana al-aqibu alladhi laisa ba'dahu ahad." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innali asma." Sesungguhnya aku memiliki nama-nama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan asma, asma adalah jamak dari isim. Isim satu nama, asma nama-nama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata memiliki banyak nama. Ana Muhammadun. Aku adalah Muhammad. Ini nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana Ahmad, dan aku adalah Ahmad. Wa ana al-mahi, dan aku adalah al-mahi alladhi yamhullahu bil kufra, yang aku menghapuskan kekufuran, karena Allah menghapuskan kekufuran dengan perantaraku. Ini adalah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahi. Wa ana al-hasiru, dan aku adalah al-hasir. Ini juga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hashir. Alladzi yuhsyarun nasu ala qadamai. Karena manusia dikumpulkan di atas kakiku. Ya, al-hashir. Wa ana al-aqibu, dan aku adalah al-aqib.
Ini juga nama Nabi SAW Al-Aqib. Alladzi laisa ba'dahu ahad. Karena tidak ada lagi nabi setelahku. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan beberapa nama beliau SAW. Di antaranya adalah Muhammad, kemudian Ahmad, kemudian Al-Mahi, kemudian Al-Hashir, kemudian Al-Aqib. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusammi lana nafsahul asma'an. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu memberitahukan kepada kami nama-nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana Muhammadun, aku adalah Muhammad, wa Ahmadu, dan Ahmad, wal Muqaffi, dan Al Muqaffi. Ini juga nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al Muqaffi, wal Hashir, dan juga Al Hashir, wa Nabiyyu Taubah, dan juga Nabiyyu Taubah, wa Nabiyyu Rahmah, dan juga Nabiyyu Rahmah. Ya, ini adalah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang menuntut ilmu hendaklah mengetahuinya. Semakin dia mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin bertambah keimanannya. Semakin dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin muncul dalam dirinya ingin mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin ingin dia mempelajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin dia ingin mempelajari nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Dia pelajari sampai kepada Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Dia pelajari. Kenapa? Karena ini menyangkut orang yang sangat dia cintai, dia kagumi, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, ini bukan kadar wajib, bukan kadar wajib untuk orang-orang awam. Tidak perlu antum bebankan yang seperti ini, tidak. Yang penting dia tahu Nabi umat Islam adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini adalah kadar wajib. Jangan sampai mengharuskan mereka sesuatu yang berat bagi mereka sehingga menjadikan mereka berpaling dari agama Islam, menjadi jauh takut dengan agama Islam. Ya, seperti harus mengetahui nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang tentunya berat bagi mereka. Adapun bagi penuntut ilmu, ya, kalau penuntut ilmu maka hendaklah semangat untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah yang kita bahas, standar minimal untuk orang awam. Ini yang pertama. Yaitu hendaklah seorang muslim mengetahui nama nabi mereka, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, standar minimal dari seorang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dia mengetahui dan meyakini bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah dan juga utusan Allah. Ini yang kedua, standar minimal. Dia harus tahu siapa Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Muhammad adalah Abdullah, adalah hamba Allah.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, adalah utusan Allah. Ini dia harus ketahui, ini standar minimal yang harus ada pada diri seorang muslim. Dia harus tahu bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah. Artinya apabila dia mengetahui Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah, maka dia tidak akan beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad juga hamba, dan hamba tidak pantas untuk diibadahi, hamba tidak pantas untuk disembah. Yang pantas untuk disembah hanya Rabb, hanya Khaliq, hanya Allah tabaraka wa taala. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Apabila seseorang dia tidak mengetahui standar ini, dia tidak tahu, tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah, maka apa yang terjadi? Mereka akan berlebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan gulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini tidak diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, fa innama ana abduhu, faqulu abdullahi wa rasuluh." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tutruni, jangan kalian berlebihan terhadapku. Jangan berlebih-lebihan terhadapku," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengingatkan kepada umatnya, jangan kalian berlebih-lebihan terhadap aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama atratin nasara ibn Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani ini telah berlebih-lebihan terhadap Isa ibnu Maryam, kepada Nabi Isa. Ini Nabi SAW tidak inginkan. Udah diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad SAW. Para sahabat cinta kepada Nabi SAW, sangat mengagungkan Nabi SAW, dan Nabi SAW menyadarinya. Makanya Nabi ingatkan, jangan kalian berlebih-lebihan terhadap aku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan dalam kepada Isa ibnu Maryam. Fa innama ana abduhu, karena sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka hendaklah kalian katakan hamba Allah dan Rasulnya. Ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak senang orang berlebih-lebihan dalam memuji beliau sallallahu alaihi wasallam. Orang menempatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar batas dari kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlebih-lebihan dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi ingatkan, berlebih-lebihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di antara langkah-langkah syaitan dalam menyesatkan manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum syaitan. Ana Muhammadun abdullahi wa rasuluh. Ma uhibbu
antarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla. Ma uhibbu antarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu biqaulikum, ucapkanlah kepadaku ucapan-ucapan yang wajar, yang biasa-biasa saja. Jangan berlebihan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan kepadaku, yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan-ucapan yang sewajarnya saja. Qulu biqaulikum wala yastahwiyannakum syaitan. Jangan sampai kalian ditipu oleh syaitan. Jangan sampai kalian ikuti jebakan syaitan. Artinya apa? Orang-orang yang berlebih-lebihan dalam memuji Nabi SAW ini, dia sedang mengikuti langkah syaitan. Diingatkan oleh Nabi SAW. Jangan berlebih-lebihan dan jangan kalian ikuti langkah syaitan tersebut, jebakan syaitan tersebut. Ana Muhammadun Abdullahi wa Rasuluh. Aku adalah Muhammad, hamba dan utusan Allah. Kembali Nabi SAW mengingatkan siapa dirinya. Aku, kata Nabi SAW, adalah hamba Allah dan aku adalah utusan Allah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, ma uhibbu antarfa'uni fawqa manzilatil lati anzalani Allahu azza wa jalla. Dan aku tidak suka, kata Nabi SAW, aku tidak suka, kata Nabi. Nabi tidak menyukai seseorang meninggikan derajatku, mengangkat-ngangkat diriku, menyanjung diriku di atas kedudukan yang Allah Ta'ala berikan kepadaku. Nabi tidak senang. Ini kedudukan yang sudah terbaik yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW, yaitu sebagai hamba dan utusan Allah Ta'ala. Makanya Nabi SAW sering mengingatkan kepada para sahabat yang hidup bersama Nabi SAW pada waktu itu. Para sahabat tidak diragukan lagi betapa cintanya mereka kepada Nabi SAW. Sampai pernah suatu ketika sahabat ingin sujud kepada Nabi SAW. Ingin sujud. Kenapa? Saking mereka menghormati Nabi SAW. Tapi Nabi tegakkan, tidak boleh sujud pada Nabi SAW. Sujud itu adalah ibadah, dan ibadah hanya boleh diberikan kepada Allah Ta'ala. Rasulullah tidak ingin berlebih-lebihan. Pernah suatu ketika sahabat mengatakan kepada Nabi SAW dengan pujian-pujian yang sangat tinggi, dengan pujian yang sebenarnya pujian ini, jamaah rahmati Allah Ta'ala, pantas diterima oleh Nabi SAW. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, engkau adalah manusia terbaik. Benar tidak Rasulullah manusia terbaik? Sahih, manusia terbaik adalah Muhammad SAW. Engkau adalah orang yang paling utama di antara kami. Siapa lagi yang lebih utama dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW? Benar ucapan mereka. Engkau adalah Sayyid kami. Nabi SAW adalah Sayyidu Bani Adam. Benar lagi apa yang mereka katakan. Akan tapi lihat, walaupun tadi ungkapan ini semuanya adalah ungkapan yang benar, yang pantas pada diri Nabi SAW, namun ternyata Rasulullah SAW tidak menyukainya. Dalam riwayat Abu Daud dari sahabat Abdullah bin Syakhir radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, intalaqtu fi wafdi Bani Amir ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku pergi bersama rombongan utusan dari Bani Amir
untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqulna anta sayyiduna. Kemudian kami katakan, wahai Rasulullah, engkau adalah sayyid kami. Qal as-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala. As-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sayyid kita, sayyid itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi sallallahu tidak mau disebut dengan sayyid. Rasulullah katakan sayyid kita adalah siapa? Allah tabaraka wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami kembali mengatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wa afdaluna wa a'zabuna taulan, dan engkau adalah orang yang paling afdol, yang paling utama, yang paling azam, yang paling agung kebaikannya. Engkau adalah orang yang paling banyak kebaikan, paling banyak utamaannya. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulu biqaulikum au ba'di qaulikum wala yastajriyannakum syaitan. Apa kata Nabi? Bicara yang biasa-biasa aja, bicara yang wajar-wajar aja. Bicara yang wajar-wajar aja kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau berbicaralah seperti sebagian ucapan di antara kalian. Jangan kalian sampai terseret dengan tipu daya syaitan. Rasulullah tidak mau ditinggi-tinggikan, berlebihan tidak mau. Padahal tadi kita katakan, pujian-pujian ini semuanya pantas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi inilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat mewanti-wanti dari sikap gulu. Mereka takut nanti para sahabat akan gulu, umatnya akan berlebih-lebihan dalam cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, melampaui batas dalam menyanjung beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti jatuh pada kesyirikan kepada Allah Taala. Nabi SAW mengetahui, oh yang seperti ini jika diteruskan nanti jatuhnya pada syirik. Tapi sekarang para sahabat masih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti zaman setelahnya maka akan sangat mungkin jatuh pada kesyirikan. Nah, makanya diingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka apa? Menjaga kemurnian tauhid. Menjaga kemurnian tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantisipasi agar manusia tidak jatuh pada perbuatan kesyirikan kepada Allah Taala karena apa? Berlebihan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang salah, dengan cara yang salah. Dan kita lihat ternyata pada hari ini terjadi jamaah rahmati Allah Taala. Betapa banyak manusia yang pada hari ini meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang pergi jauh-jauh ke kota Madinah, ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Masjid Nabawi, ke kubur Nabi SAW, doa menghadap kubur Nabi, minta kepada Nabi SAW. Dan ini kesyirikan kepada Allah Taala karena doa hanya untuk Allah Taala atau dilakukan oleh sebagian manusia pada saat mereka merayakan kelahiran Nabi SAW. Mereka mengucapkan kasidah-kasidah dan nasyid-nasyid yang mana mereka dalam bait-baitnya tidak membedakan antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hak Allah Taala. Ini yang tidak diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah seorang mengetahui dan memperkenalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kedudukannya. Ini yang pertama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dari hamba-hamba Allah Taala. Nah, kita dengarkan azan Isya terlebih dahulu. Insyaallah akan kita lanjutkan sedikit setelah azan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, barakallahu fiyya wa fikum. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan bagi ana dan bagi antum semuanya. Yang kedua, dari standar minimal mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengetahui bahwasanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah, maka tahulah kita bahwasanya tidak pantas bagi seseorang untuk beribadah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba. Sebagaimana kita hamba, Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah seorang hamba, dan yang berhak untuk kita ibadahi hanyalah Rabbul Alamin, Allah Taala semata saja. Akan tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hamba biasa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang untuk gulu berlebihan kepada beliau. Tapi hendaklah seorang juga tidak jafa, tidak taksir, tidak mengurangi hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang spesial yang telah dipilih oleh Allah Taala untuk menjadi utusannya. Maka seorang yang beriman mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia harus mengakui bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dan ini adalah kadar minimal. Kadar minimalnya diakui Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Artinya berbeda dengan manusia-manusia yang lainnya. Nah, hamba sama seperti kita, tapi hamba ini adalah hamba yang spesial. Ini yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulia dibandingkan dengan hamba-hamba yang lainnya, karena dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Ini standar minimalnya. Nanti barulah pada tingkatan lanjut, setelah mengetahui yang minimal ini, kita mempelajari lagi, semakin mempelajari apa konsekuensi iman kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah, yaitu kita harus taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pedoman tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Rasulullah SAW mengatakan, apa yang diperintahkan oleh Nabi maka ikutilah, dan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkanlah. Setiap perintah Nabi kita ikuti, setiap larangan Nabi kita tinggalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, setiap umatku akan masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali mereka yang enggan, yang tidak mau masuk ke dalam surga. Maka sahabat bertanya, siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, faman ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku maka akan masuk dalam surga. Faman asani faqad aba, dan barang siapa yang enggan, yang tidak mau mengikuti apa yang aku perintahkan, maka merekalah orang-orang yang enggan tadi, yang tidak mau masuk ke dalam surga. Ini nanti semakin kita belajar, semakin kita mengetahui dari apa sih konsekuensi dari kita mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah.
utusan Allah, maka kita akan mengetahui bahwasanya jalan yang diikuti, jalan yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jalan keselamatan. Yang jika kita ikuti maka kita akan selamat. Selamat di dunia kita, selamat di akhirat kita. Ikuti tempuh jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Bahkan Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala anhu mengingatkan akan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Beliau rahimahullah mengatakan, as-sunnatu safinatu Nuhin. Sungguh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, bagaikan apa? Bagaikan bahtera, kapal yang dahulu dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kapal yang dulu dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Faman rakibaha najan. Barang siapa yang naik di atas kapal ini, maka dia akan selamat. Dan lihat jamaah rahmat Allah taala, bagaimana dahulu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam membuat kapal. Pada waktu itu tidak ada banjir, belum ada banjir, belum ada hujan, belum ada air yang banyak, tidak ada. Apa yang diterima oleh Nabi Nuh alaihi salatu wasallam? Cacian, hinaan. Dikatakan ini seorang gila nih. Orang tidak ada, kita di padang pasir, kita di tempat yang tidak ada air, kita di tempat yang aman, tempat dataran tinggi, kok bikin kapal? Dikata-katain Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh dakwakan, ayo ikut ke kapal, naik kapal yuk, selamat. Orang yang tidak beriman tidak akan percaya, tidak akan mau ikut kapal Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Akan tapi kita lihat jamaah rahmati Allah taala, apa yang terjadi setelahnya. Sebagaimana apa yang kita ketahui, Allah taala turunkan hujan dari langit, kemudian air pun turun dari dalam bumi, air pun keluar dari dalam bumi, dari langit turun hujan, terus airnya jadi banjir bandang. Akan tapi tetap aja orang-orang yang ingkar, yang tidak, yang i'rad, yang dia tidak ingin kebenaran, tetap sombong, tidak mau ikut kapal Nabi Nuh. Sampai istri dan anak Nabi, istri dan anak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, tidak mau ikut kapal Nabi Nuh. Apa yang terjadi? Mereka memilih apa? Milih pergi ke gunung, tempat yang tinggi, berenang. Dan kita lihat apa yang mereka dapatkan, kebinasaan, tenggelam, hancur semuanya. Di dunia mereka binasa, di akhirat disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kata Imam Malik rahimahullah, maka dia akan selamat sebagaimana orang-orang yang dahulu ikut kapal Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Mereka juga selamat. Walaupun diketawakan orang pada hari ini, oh ikut sunnah, oh kayak ini, seperti ini, dikatakan macam-macam. Tidak masalah. Sebagaimana dahulu orang yang ikut kapal Nabi Nuh juga dikatakan yang tidak-tidak. Man rakibaha najan. Barang siapa yang ikut sunnah Nabi SAW, najan, dia akan selamat. Dan barang siapa yang enggan, yang tidak mau ikut ke dalam kapal Nabi Nuh ini, gharqa, dia akan tenggelam, dia akan binasa. Begitulah orang yang tidak mau ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, mereka akan binasa. Makanya Nabi katakan faqad aba, inilah orang-orang yang aba, yang tidak mau masuk dalam surga. Ya, ini orang yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini untuk
tingkat lanjut untuk menuntut ilmu. Adapun untuk orang awam cukup dia meyakini bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini kadar minimalnya. Kemudian yang ketiga adalah mengenal bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang benar, meyakini bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kebenaran. Ini adalah standar minimal yang ketiga. Dia harus tahu, harus ada dalam dirinya bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Dan ini benar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Allah taala mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbicara dengan hawa nafsu, akan tapi wahyu yang Allah taala turunkan. Ya, ini standar minimal orang muslim harus yakin tentang berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Kalau dia tidak yakin tentang kebenaran berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bagaimana mereka akan beriman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan setelah kematian akan ada kehidupan lagi. Oh, dia tidak percaya. Gimana bisa dikatakan orang ini orang yang beriman? Rasulullah katakan nanti akan ada hisab, dia bilang tidak percaya. Bagaimana orang ini bisa menjadi orang yang beriman? Rasulullah katakan nanti ada surga dan neraka. Dia tidak percaya, tidak membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa orang ini dikatakan seorang yang beriman? Ini adalah standar keimanan jamaah rahmati Allah taala. Standar dalam mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga adalah membenarkan segala kabar berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah mengetahui bahwasanya penunjukan beliau sebagai Rasul ini dibenarkan di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim mengabarkan tentang berita kenabian ini. Allah Ta'ala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allah mensaksikan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang Allah taala utus dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Ini adalah standar minimal yang apabila kita ingin mengenalkan Islam kepada orang awam, mereka menanyakan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini standar minimalnya untuk orang awam. Kita kabarkan tentang 4 perkara ini. Ini standar minimal yang harus kita sampaikan. Ya, tidak ada keharusan kita harus menyampaikan ataupun meminta mereka menghafal nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ataupun menyampaikan apa yang merupakan konsekuensi dari pengetahuan yang lebih lanjut terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi seperti yang telah kita sebutkan, dari bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, hijrahnya ke Madinah, ya, dan apa yang muallif rahimahullahu taala sebutkan di sini, yang tadi beliau rahimahullahu taala menyebutkan tentang nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian nama bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Hashim, ya, Hashim dari Quraisy,
Quraisy dari Arab, Arab dari keturunan Nabi Ismail, dan Nabi Ismail merupakan anak dari Nabi Ibrahim. Kemudian disebutkan juga tentang umur Nabi 63 tahun. Kemudian 40 tahun Rasulullah hidup sebelum kenabian. Kemudian 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Ya, ini semuanya ya bukan kadar wajib. Ya, ini bukan kadar minimal, bukan. Ya, akan tapi tadi ini adalah sebagaimana apa yang kita katakan, ini merupakan kadar ziyadah, kadar tambahan. Yang semakin kita mengetahuinya, maka akan semakin tambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin bertambah keimanan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, semakin bertambah rindu kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang penuntut ilmu harus mempelajarinya, harus mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi kalau dia tidak kenal Nabi, tidak akan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak cinta, tidak akan rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar cintanya, dia pasti akan ingin mengetahui, ingin mencari tahu terhadap apa yang dia cintai tersebut. Ya, sebagaimana ada orang yang dia cinta kepada sepak bola, cinta kepada sepak bola. Maka apa yang akan dia lakukan? Atau dia cinta kepada salah satu tim sepak bola. Apa yang dia lakukan? Dia akan update terus informasi tim sepak bola yang dia cintai tersebut. Dia akan semangat mendengarkan beritanya. Kalau membicarakan tim itu, dia akan antusias sekali. Kenapa? Karena benar cintanya. Dia cinta kepada tim sepak bola tersebut. Bahkan dia benci kepada rival dari tim sepak bola ini. Padahal dia tidak mendapatkan apa-apa. Tim ini menang, dia tidak dapat apa-apa. Kalah pun tidak dapat apa-apa. Tapi sampai sebegitunya. Kenapa? Karena dia cinta. Ada juga orang yang cinta goes gitu ya, pakai sepeda, sampai beli sepeda ratusan juta, sampai keluar biaya ratusan juta untuk sepeda. Kenapa? Cinta. Ya. Ataupun ada orang yang dia cinta kepada manusia. Apa yang dia lakukan? Dia akan cari itu berita tentang orang yang dia cintai ini. Dia ikuti terus beritanya. Dia lihat fotonya, senang dia mempelajarinya. Bahkan dia ikuti gaya rambutnya, cara makannya. Dia lihat ya bagaimana pola hidupnya. Ini cinta. Jika benar cintanya, maka begitulah orang yang dia mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin bertambah dia mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin bertambah cintanya. Makin semangat dia sewaktu mendengarkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangat dia mempelajari, dia pasti ingin mengetahui siapa-siapa saja sih anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa saja istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan semangat untuk mengikuti apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langkah Nabi semuanya akan dia ikuti dengan semangatnya, dengan cintanya. Ini adalah orang yang benar cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan muncul apabila dia mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi standar minimal ini, standar wajib ini bukan batasan cukup sampai sini, bukan. Tapi ini yang harus ada. Adapun sebagai seorang penuntut ilmu, kita harus tambah, makin tambah mengenal Nabi, maka akan bertambah cinta dan bertambah iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini saja yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat manfaat bagi kami pribadi dan bagi antum dan antunna semuanya.
Kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Arsyil Azim biasmaihil husna wa sifatil ulya agar Allah Tabaraka wa Ta'ala catat pertemuan kita ini dalam catatan amal kebaikan kita semuanya, dan kita mohon kepada Allah agar Allah Tabaraka wa Ta'ala kumpulkan kita semua di surga Firdaus bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.